Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Sustara Arya Satya. Program Studi Sistem Informasi Geografis Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait aplikasi yang saya buat untuk tugas praktikum pemrograman geospasial mobile atau perangkat bergerak acara keempat. Jadi di sini saya membuat 3 activity atau 3 tampilan layout XML. Untuk tampilan yang pertama adalah halaman registrasi. Jadi ini halaman yang akan pertama tampil ketika aplikasi dibuka. Ini adalah atribut dari layoutnya. Sini saya mengubah warna background. Kemudian saya menggunakan linear layout untuk acara ini. Kemudian terdapat elemen text view. Ini adalah judul dari aplikasi. Saya beri nama ini. Kemudian selanjutnya ada elemen edit text. Ada 4 edit text, yaitu ada untuk username, phone number, nomor telepon, kemudian ada email, kemudian ada edit text alasan, dan yang terakhir ada edit text password. Ini untuk atribut elemen, step-step elemen. Untuk nomor telepon saya beri input type number karena nomor telepon adalah number. Dan edit text email, kemudian ini alasan, kemudian password. Input type-nya tentu adalah text password, dan ini adalah hint dari setiap edit text. Kemudian di bawah edit text terdapat tombol register yang dapat pengguna tekan ketika sudah mengisikan identitas atau data-datanya di elemen edit text. Kemudian saya menambahkan sebuah foto dengan elemen image view. Gambar saya taruh di drawable dan saya akses menggunakan kode ini, Android SRC. Kemudian itu untuk XML-nya. Untuk Java-nya di sini terdapat binding. Oh iya, saya menggunakan binding karena binding dapat membuat kode yang ditulis di activity Java lebih simpel, sehingga tidak terdapat kode-kode yang panjang. Atau dalam kasus ini tidak perlu kita menggunakan find view by ID setiap elemen. Jadi cukup menggunakan kode binding ini. Yang pertama di sini terdapat metode ketika tombol register diklik. Sini ini adalah kode yang mengcapture atau menangkap masukan atau input dari pengguna di step edit text, di capture, dan di trim. Trim ini adalah metode yang menghilangkan spasi ketika pengguna memasukkan data-datanya ke edit text. Jadi apabila pengguna tidak sengaja terdapat spasi ketika mengetikkan datanya, akan dihilangkan oleh sistem. Kemudian di sini saya membuat kondisi ketika terdapat edit text yang masih kosong atau belum diisi oleh pengguna, maka akan memunculkan pesan please fill in all the fields. Jika ada yang masih kosong kemudian pengguna sudah memencet tombol register, maka akan muncul pesan ini. Kemudian apabila sudah diisi semua, maka akan berpindah ke main activity 2. Kemudian data-data yang dimasukkan pengguna ke dalam edit text juga disimpan menggunakan intent. Intent ini berguna untuk menyimpan data, dan data tersebut dapat diakses di activity selanjutnya. Ini untuk menyimpan data username, nomor telepon, email, password, dan reason atau alasan. Kemudian berpindah ke activity selanjutnya. Ini adalah tampilan dari activity yang kedua.
pertama ada text view dengan teks selamat datang, nama ID, text view username, kemudian text view untuk email. Di sini kemudian text view untuk text view nomor telepon. Kemudian di sini ada button next dan di bawahnya ada gambar yang sama dengan layout sebelumnya. Text view ini, tiga text view ini berguna untuk menampilkan data-data yang dimasukkan pengguna di layout selanjutnya. Jadi seperti contoh ini username, di sini akan menampilkan username yang pengguna masukkan di layout pertama. Kemudian email juga menampilkan email yang pengguna masukkan di sini. Begitu juga dengan text view nomor telepon atau text view phone akan menampilkan nomor telepon yang pengguna masukkan di sini. Itu untuk layoutnya. Kemudian di kode eventsnya atau main activity 2 nya sama menggunakan binding. Kemudian di sini terdapat kode yang mendapatkan atau mengambil data yang dikirim menggunakan intent pada aktivitas sebelumnya. Jadi di sini get intent adalah metode yang mendapatkan atau menangkap intent dari aktivitas sebelumnya. Di sini menangkap intent data username. Kemudian ini adalah kode yang menampilkan username yang dikirim dengan intent. Jadi di sini digabungkan dengan elemen text view username, karena ini akan tampil di situ. Dia ini string password, ini hanya ditangkap datanya dan tidak ditampilkan karena password jangan ditampilkan, berbahaya. Kemudian ada ini untuk menangkap intent data email, simpan dalam string email. Kemudian ini adalah kode yang menampilkan email, data email yang dimasukkan ke dalam text view email. Selanjutnya ini mendapatkan kode intent, data intent nomor telepon yang dimasukkan. Kemudian ini adalah kode yang untuk menampilkan nomor telepon pada text view phone. Kemudian di sini adalah metode on click untuk button next. Jadi ketika button next diklik, dia akan berpindah ke main activity 3 dengan sekaligus mengirimkan username dan password dengan intent ke activity selanjutnya. Lanjut ke layout terakhir atau main activity ketiga. Elemen yang saya gunakan adalah text view, edit text untuk username, dan edit text untuk password. Kemudian ada elemen button untuk login dan image view. Kemudian ini untuk atributnya. Kemudian untuk logikanya, sini masih sama menggunakan binding agar tidak perlu menggunakan find view by ID. Kemudian di sini ada kode yang mengambilkan data yang diteruskan dari activity kedua. Jadi sama, ini adalah get intent atau menerima intent untuk menerima data yang dikirimkan dari aktivitas selanjutnya. Kemudian ini adalah event yang mengatur ketika tombol login diklik. Pertama di sini ada variable input username yang mengambil data username yang dikirimkan melalui intent sebelumnya. Sini juga ada input password, variable input password yang mengambil data dari input password data intent password yang diambil sebelumnya. Dan di sini saya membuat kondisi ketika username input sama dengan username yang diambil sebelumnya dan password sama dengan password input sama dengan password yang diambil melalui intent sebelumnya, maka akan muncul pesan login successful. Selain itu, jika password dan username tidak sama, maka akan muncul invalid username and or password. Jadi itu untuk penjelasan di Android Studio nya. Kemudian sini terdapat demonstrasinya sedikit. Ya, ini adalah tampilan pertama ketika aplikasi dibuka. Kemudian
Ya, itu adalah pesan yang muncul ketika pengguna mencet tombol register namun belum mengisikan semua edit text, semua data-data pada edit text atau field yang masih kosong. Yang mengisikan datanya, pengguna mencet tombol register, kemudian akan pindah ke activity selanjutnya, maka akan tertampil username, email, nomor telepon yang pengguna masukkan di activity sebelumnya. Ya, sama ini username, nomor telepon, dan email. Kemudian ketika pengguna memencet tombol next, akan berpindah ke aktivitas selanjutnya, layout ketiga. Di sini password, username dan password yang dimasukkan harus sama dengan yang dimasukkan di aktiviti pertama. Ya, ketika betul atau sama, maka akan muncul pesan login successful. Kemudian apabila username dan password ada yang tidak sama, akan muncul pesan invalid username dan passwordnya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.